teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zakia Putri Widiani dengan NIM 2025-02026. Perkenalkan, nama saya Vera Natasha Sabila dengan NIM 2025-02004. Perkenalkan, nama saya Nuradina Cairunisa dengan NIM 2025-02002. Dengan NIM 2025-02-008. Nah, Happy watching. selamat datang di video penyuluhan gizi program studi gizi Stikas Mitra Keluarga. Kami ingin berbagi sedikit informasi seputar gizi seimbang dan pentingnya menjaga pola makan. Betul sekali, aku juga akan mengajak teman-teman untuk lebih mengenal tentang prodi gizi kesehatan di Stikas Mitra Keluarga yang siap untuk mencetak tenaga kesehatan yang kompeten. Gizi seimbang yaitu susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Apa sih tujuannya? Tujuan dari gizi seimbang adalah untuk menjaga kesehatan, memperbaiki jaringan tubuh, serta meningkatkan kualitas hidup. Teman-teman pasti sering mendengar dengan istilah isi piringku dari pemerintah kesehatan yang berisi 1/2 piring sayur dan buah, 1/3 piring makanan pokok, dan 1/3 piring lauk pauk. Dan jangan lupa minum air putih. Kalau gizi tidak seimbang, bisa muncul masalah kesehatan seperti anemia, stunting, dan obesitas, hingga penurunan daya tahan tubuh. Itulah mengapa edukasi gizi sejak dini sangat penting. Kalau ngomong soal program gizi, pasti tidak luput dari seorang ahli gizi. Nah, di Stikas Mitra Keluarga ini menyediakan program studi gizi yang membekali setiap mahasiswanya dengan ilmu gizi klinik, ilmu gizi masyarakat, dan manajemen pelayanan makanan. Mahasiswa juga dibimbing oleh dosen yang berpengalaman, dilengkapi dengan laboratorium gizi yang modern, serta pengalaman praktik lapangan di rumah sakit, puskesmas, dan institusi penyelenggara makanan. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik berkarir sebagai ahli gizi, konsultan diet, tenaga gizi di rumah sakit, bahkan industri makanan, program studi gizi di Stikas Mitra Keluarga adalah pilihan yang tepat. Oke, setelah kenalan, kita masuk ke materinya. Nah, materinya itu apa sih? Materinya tips gizi seimbang. Pertama-tama itu ada makanan bervariasi. Kenapa makanan bervariasi? Karena tubuh kita udah pasti membutuhkan yang namanya karbohidrat, protein, dan lain-lain. Jadi nggak mungkin kita cuma makan karbohidrat doang kan. Nah, kedua, kita harus makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Kenapa? Karena tubuh kita memerlukan vitamin dan mineral, ya kan? Nah, ketiga itu kita harus batasi. Bukan nggak boleh ya, cuman dibatasi aja makanan yang kayak mengandung gula berlebih, garam berlebih, sama lemak yang berlebih kayak fast food, gorengan, sama minuman manis. Nah, keempat itu kita harus cukup minum air putih supaya ginjal kita nggak terlalu kerja keras banget sama kita jadi dehidrasi kan nanti. Jadi ya cukupin minum kita. Nah, kelima itu ada kita harus sarapan sebelum kuliah. Bukan sebelum kuliah, kita harus sarapan sebelum kita beraktivitas. Jadi otomatis pagi-pagi kan, pagi-pagi kita harus sarapan. Kenapa sih sarapan itu penting? Karena sarapan itu membuat kita berenergi dan fokus, kita jadi konsentrasi gitu guys. Nah, keenam
itu kita harus cuci tangan. Cuci tangan sebelum makan dan setelah dari kamar mandi atau toilet gitu deh. Nah, habis itu kalau kita masak, itu kita harus memastikan makanan itu udah matang apa belum. Dan penyimpanan juga udah benar, karena takutnya itu jadi racun buat kita. Nah, itu juga kita juga harus makan teratur. Karena kalau ya udah gizi seimbang tapi makannya nggak benar ya sama aja bohong kan. Dan yang terakhir itu kita harus tetap aktif berolahraga, tetap berolahraga atau bergerak aja, yang penting aktif gitu. Dan juga yang terakhir banget adalah kita harus tetap jaga berat badan yang ideal. Jadi kayak kita nggak berlebih banget dan kita nggak kayak kurus banget gitu ya. Sekian. Ada loh sarapan sehat yang cara membuatnya mudah, harganya murah, tapi tetap bergizi seimbang. Misalnya, nasi dengan telur rebus, tumis bayam, serta buah pisang. Saya ingin bertanya nih, saya sering melewati sarapan karena sibuk. Apakah itu berbahaya? Sama mau nanya dong pendapat kamu tentang gizi seimbang itu. Hai teman-teman, menurut saya gizi seimbang itu hal yang paling penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi menurut saya gizi seimbang bukan hanya sekedar teori, tetapi kebiasaan yang harus kita biasakan dari sekarang. Yuk mulai peduli dengan apa yang kita makan, supaya sehat di hari ini dan di masa depan. Sebaliknya, kalau kita menjaga pola makan seimbang, ditambah minum air yang cukup dan rajin berolahraga, tubuh kita akan jadi lebih sehat, aktif, dan daya tahan tubuh lebih meningkat. Kenapa? Karena gizi seimbang bukan cuma soal makan nasi dan lauk, tapi bagaimana kita mengatur pola asupan seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral sesuai kebutuhan tubuh. Intinya, gizi seimbang membuat hidup kita lebih berkualitas. Kalau kita terlalu banyak makan salah satu makanan seperti makanan manis atau berlemak, tubuh bisa lebih cepat lelah atau beresiko terkena penyakit. Halo teman-teman, saat ini kita hidup di era serba cepat, di mana makanan instan dan junk food semakin mudah untuk didapatkan. Padahal tubuh kita butuh asupan yang seimbang agar tetap sehat dan berenergi. Menurut saya, gizi seimbang adalah kunci penting untuk menjaga kesehatan jangka panjang, sekaligus mencegah berbagai penyakit. Gizi seimbang bukan hanya soal makan sayur dan buah saja, tetapi tentang memenuhi seluruh kebutuhan tubuh. Karbohidrat untuk energi, protein untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, lemak sehat sebagai sumber cadangan energi, vitamin serta mineral untuk mendukung fungsi tubuh. Tentu saja air agar metabolisme berjalan dengan baik. Jika semua itu terpenuhi sesuai porsinya, tubuh kita akan bekerja secara optimal. Sayangnya, banyak orang yang masih belum menyadari penting gizi seimbang. Kita sering memilih makanan karena rasanya yang enak, tanpa tahu memperhatikan kandungan gizinya yang ada di kemasan tersebut. Akibatnya masalah seperti obesitas, anemia, atau kekurangan gizi yang masih sering kita temui. Inilah mengapa saya berpendapat pola makan dengan gizi seimbang harus dimulai sejak dini, bahkan dari rumah dan lingkungan sekolah. Selain itu, gizi seimbang juga berhubungan dengan hidup sehat. Tidak cukup hanya mengatur makanan, tetapi juga perlu mengatur pola makan, seperti makan tepat waktu, mengurangi makanan tinggi gula dan garam, serta memperbanyak minum air putih. Kita juga perlu mengimbangi asupan makanan dengan aktivitas fisik, misalnya olahraga ringan saja, atau berjalan kaki setiap hari. Menurut saya, kesadaran tentang gizi seimbang bukan hanya tanggung jawab individu, tapi perlu dukungan dari keluarga, sekolah, bahkan masyarakat. Orang tua pun harus memberi contoh pola makan sehat
dan sekolah bisa menyediakan kantin dengan makanan bergizi. Dengan pemerintah terus mengedukasi masyarakat melalui program kesehatan, dengan langkah-langkah sederhana ini, kita bisa bersama-sama menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif. Jadi pendapat saya jelas, gizi seimbang itu bukan pilihan, melainkan kebutuhan yang tidak boleh kita abaikan. Dengan pola yang tepat dan seimbang, kita tidak hanya menjaga kesehatan hari ini, tapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Mari mulai dari diri sendiri, membiasakan pola makan sehat, dan mengajak orang-orang di sekitar kita untuk ikut menerapkannya. Tentu, karena sarapan adalah peran utama dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Bahkan kalau kita tidak sarapan, ada beberapa faktornya, yaitu akan cepat lelah, tidak bisa konsentrasi. Bahkan kalau kita makan terlalu banyak di siang hari, itu juga tidak baik. Jadi jangan lupa untuk sarapan. Nah, teman-teman, inilah pentingnya peran gizi dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentu saja tenaga gizi ilustrasi kesehatan keluarga akan sangat dibutuhkan di masyarakat. Semoga penyuluhan hari ini dapat bermanfaat dan menginspirasi teman-teman untuk hidup lebih sehat. Jangan lupa, gizi seimbang, tubuh sehat, hidup lebih berkualitas. Dan untuk teman-teman yang ingin mendalami tentang gizi, enjoy bersama kami di program studi gizi. Salam sehat. Dadah.